Hai, di chapter 985 kemarin Kaido jelas mendeklarasikan aliansinya dengan Big Mom dan juga akan mendapatkan senjata kuno atau Kodai Heiki. Pertanyaannya, senjata kuno yang mana yang bakal mereka berdua dapatkan? Kita ngomongin senjata kuno. Sejauh ini kita mengetahui kalau senjata kuno itu ada 3: Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Yang pertama, Pluton. Diketahui kalau Pluton ini adalah sebuah kapal perang dengan daya hancur yang luar biasa. Hal ini disebut oleh Rob Lucci di chapter 352. Senjata kuno ini pertama kali disebutkan oleh Crocodile di chapter 192. Crocodile berusaha menguasai senjata kuno ini. Diketahui kalau Pluton ini terkubur di suatu tempat di Arabasta, dan petunjuk keberadaan Pluton ini ada pada poneglyph yang tersembunyi di makam kerajaan Alabasta. Di chapter 203, Nico Robin membaca poneglyph yang katanya menunjukkan keberadaan Pluton ini. Tapi, ketika ditanya oleh Crocodile, dia tidak menyebutkan sedikit pun tentang keberadaan senjata kuno ini. Kemungkinan Robin mengetahui sesuatu tentang Pluton ini yang tertulis di poneglyph dan nggak mau ngasih info ke Crocodile. Dalam sejarahnya, Pluton ini dibuat di Water 7 di masa Void Century atau abad kekosongan. Dan blueprint Pluton diwariskan secara turun-temurun kepada pembuat kapal di Water 7. Di masa sekarang, blueprint Pluton ada pada Tom dan diwariskan ke Iceberg dan terakhir diberikan kepada Frankie. Tujuan keberadaan blueprint ini adalah jika nantinya senjata kuno Pluton itu bangkit dan berada di tangan yang salah, maka orang itu perlu dihentikan dengan membuat Pluton yang lain berdasarkan blueprint tersebut. Namun pada akhirnya blueprint ini dibakar oleh Frankie. Jadi, ada 2 orang yang mengetahui tentang kejelasan senjata kuno Pluton ini, yaitu Nico Robin dan juga Frankie. Yang kedua, Poseidon. Berbeda dengan Pluton yang diketahui adalah sebuah kapal perang, Poseidon adalah makhluk hidup yang di sini adalah putri duyung Shirahoshi. Poseidon memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dan mengontrol para Sea Kings. Kemampuan ini sangat kuat karena daya hancur Sea Kings yang dapat melenyapkan sebuah pulau dengan mudah. Kekuatan yang besar jika digunakan dengan baik pasti akan mendatangkan hal yang baik pula. Tapi, kalau digunakan dengan sembarangan akan mendatangkan malapetaka. Begitu kata Ratu Otohime. Dalam sejarahnya, Poseidon yang hidup di masa Void Century dan membuat sebuah perjanjian dengan seseorang yang bernama Joy Boy. Dalam perjanjian tersebut, Poseidon bakal memerintahkan para Sea Kings untuk membawa Noah ke permukaan untuk melakukan suatu hal. Tetapi, Joy Boy tidak bisa menepati janjinya dengan alasan yang tidak diketahui. Dan akhirnya, tugas untuk menjaga Noah diwariskan turun-temurun sampai masa sekarang. Dan akhirnya, lahirlah Poseidon yang baru yaitu Shirahoshi. Cerita sejarah tentang Poseidon dan senjata kuno ini diperbincangkan oleh Robin dan juga King Neptune. Di chapter 650, ketika mereka sedang membicarakan soal senjata kuno ini, ada tokoh lain yang nguping, yaitu si Karibo. Jadi, yang mengetahui tentang senjata kuno Poseidon ini adalah Nico Robin, King Neptune, dan Karibo. Yang ketiga, Uranus. Informasi tentang Uranus masih belum diketahui sejauh ini, entah tentang bentuk dari senjata kuno ini sendiri ataupun keberadaannya. Jadi sama sekali have no clue lah ya. Oke, sekarang kita bahas tentang karakter yang bernama Karibo. Dia ini minor karakter yang punya informasi sangat penting. Kemunculannya jarang terlihat, tapi dia tahu tentang senjata kuno Poseidon. Karakter ini pertama kali debut di chapter 600 dan muncul terus sebagai minor karakter sampai ke arc Wano sekarang ini. Oke, pertama ada di arc Shabody Archipelago. Terus di Fishman Island juga muncul nih orang, sampai dia tahu soal Poseidon ini. Dan setelah dari Fishman Island,
Dia punya cover story-nya sendiri dari chapter 674 sampai 731 dengan total 46 halaman cover story. Dia ini punya rekor cover story terbanyak. Jinbei aja cuman punya 26 halaman cover story. Singkat cerita tentang cover story-nya Karibo ini yang berjudul Karibo's Kehihihihi in the New World. Setelah dia dikalahkan Pekoms, dia mulai menculik para putri duyung lagi dan akhirnya ketangkep sama Jinbei. Terus sama Jinbei dibawa ke pangkalan G5 dan dia ditangkap sama pasukan G5. Tapi setelah itu saudaranya Karibo datang dan menyelamatkannya. Dia ini diselamatkan sama saudaranya tapi malah kabur sendirian. Di tengah perjalanan kabur dia kena badai dan terdampar di sebuah pulau dan diselamatkan sama nenek-nenek. Ternyata dia ini disangka seseorang yang bernama Gaburu. Dia adalah seorang pemimpin pemberontak di pulau tersebut. Pulau itu diketahui adalah pulau daerah kekuasaannya Beast Pirates yang dijaga oleh Scotch. Mungkin karena merasa hutang budi sama si nenek, Karibo memimpin pemberontakan melawan Scotch dan akhirnya menang sampai menghancurkan pabrik yang ada di pulau tersebut. Sialnya, Drake datang dan nangkep dia. Berakhirlah dia di penjara Wano sekarang ini. Sebenarnya keberadaan si Karibo ini juga cukup membantu ketika di penjara. Di chapter 940 dia menyembunyikan Raizo di dalam tubuhnya untuk membantu Luffy biar bisa kabur dari penjara. Di chapter 946 Karibo juga membantu Raizo memberitahu tentang bagaimana sistem jaringan komunikasi di Wano dan akhirnya bisa memutus komunikasi di daerah Udon. Setelah akhirnya Luffy bisa kabur dari penjara, dia berkomunikasi dengan Raizo, mengekspresikan semuanya berjalan dengan lancar sesuai rencana. Si Karibo ini memang lemah sih, tapi dia itu punya informasi penting tentang senjata kuno Poseidon. Oke, sekarang balik lagi ke Kaido dan juga Big Mom. Dengan kekuatan dan kekuasaan seorang Yonko, mereka berdua pasti mengetahui hal-hal penting yang mungkin belum dijelaskan di alur cerita One Piece. Kepemilikan akan Road Poneglyph juga nggak main-main. Bisa dibilang mereka ini satu langkah di depan untuk mencapai Laugh Tale. Nah, deklarasi Kaido yang mengatakan bakal mendapatkan senjata kuno itu gimana? Apakah dia udah punya rencana atau petunjuk untuk mendapatkannya? Franky, ya dia memang tahu tentang Pluton, tapi apakah Big Mom dan Kaido tahu kalau si Franky, anggota bajak laut topi jerami itu mengetahui tentang blueprint senjata kuno Pluton ini? Orang-orang yang tahu soal Franky pemegang blueprint Pluton itu cuman si Spandam dan anggota CP9 waktu itu. Gue nggak yakin kalau Big Mom dan Kaido tahu soal Franky ini. Robin juga begitu. Iya, dia tahu soal Pluton dan juga Poseidon. Tapi, apa Big Mom dan Kaido tahu soal itu? Kemungkinan Big Mom dan Kaido mengetahui keberadaan Uranus tetap aja ada. Tapi, di sini kalau kita lihat keberadaan orang-orang yang ada di Wano, kemungkinan termudah adalah memiliki Poseidon. Kok bisa gitu? Ingat si Karibo? Nah, ini nih karakter minor yang tidak bisa disepelekan. Lemah, penjilat, licik, tapi punya informasi penting tentang Poseidon. Nggak menutup kemungkinan nantinya dia bakal menjual informasi tentang Poseidon ini entah ke Kaido atau mungkin ke Big Mom dengan hal yang bakal menguntungkan dia. Aliansi Kaido dan Big Mom ini gue rasa juga nggak semudah itu yang akhirnya mereka saling membantu dan menggabungkan kekuatan. Ingat kata-kata Apu? Aliansi antara bajak laut nggak bakal berakhir indah. Gue yakin mereka berdua menyimpan rahasia satu sama lain. Ingat pernikahan Sanji sama Puding? Nggak jadi besanan juga kan si Big Mom sama Judge? Karena ya Big Mom jelas punya tujuan sendiri yang bakal menguntungkan dia dan bakal membuang bahkan membunuh orang-orang yang dia anggap sudah nggak menguntungkan dia lagi. Seorang Kaido pun juga pasti begitu. Sosok makhluk terkuat Kaido loh. Pasti dia juga punya hal penting yang dia sembunyikan. Kalau menurut kalian gimana?
Mungkin bisa share pendapat lo tentang Yonko yang bakal dapat senjata kuno ini di kolom komentar. Mari kita ngobrol-ngobrol tentang One Piece. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini, subscribe dulu lah ya. Tungguin aja konten-konten One Piece atau anime lain yang bakal gue bahas selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu, thank you and see ya!